Halo, perkenalkan nama saya Valentina Febriana Yusnika dengan NIM 202122116. Saya dari Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, Fakultas Kesehatan, Prodi D3 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses fisiologis pada tubuh manusia. Yang pertama ada imunitas. Apakah kalian tahu apa itu imunitas? Imunitas adalah sistem pertahanan tubuh terhadap patogen dan substansi atau efek toksiknya. Terminologi dalam proses imunitas dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada sistem imun, yang kedua ada imunologi, yang ketiga ada imunitas, dan yang keempat ada respon imun. Baiklah, kita akan menjelaskan yang pertama yaitu sistem imun. Sistem imun adalah sistem organ yang terdiri dari sel-sel khusus, jaringan organ, dan molekul yang berperan sebagai pertahanan tubuh dari invasi substansi berbahaya. Kedua, ada imunologi. Imunologi adalah studi tentang struktur dan fungsi sistem imun. Yang ketiga, ada imunitas. Imunitas adalah pertahanan tubuh terhadap patogen dan substansi atau efek toksiknya. Dan yang keempat, ada respon imun. Respon imun adalah respon kolektif dan terkoordinasi terhadap substansi asing atau patogen yang diperantarai oleh sel-sel atau molekul sistem imun. Selain itu ada peran sistem imun. Peran sistem imun ada beberapa. Selanjutnya ada peran sistem imun. Ada 3 peran sistem imun. Yang pertama, bertahan melawan infeksi dengan melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme. Yang kedua, memelihara hemostatis dengan menghilangkan sel-sel tua. Yang ketiga, mengidentifikasi sel-sel yang bersirkulasi dan menghancurkan sel-sel yang bermutasi. Itu adalah 3 peran sistem imun. Selanjutnya, organ utama sistem imun. Yang pertama ada nodus limfatika, menyaring bakteri dan sel-sel asing. Yang kedua ada timus, memproduksi sel T. Dan yang ketiga ada limfa, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama menyaring darah, yang kedua memproduksi limfosit dan monosit, yang ketiga menghancurkan bakteri. Selanjutnya ada tonsil. Tonsil menghasilkan limfosit untuk menghancurkan bakteri yang masuk ke mulut atau hidung. Selanjutnya ada komponen imunitas tubuh. Pertama, innate immunity atau natural immunity, yaitu imunitas yang sudah ada sejak fetus atau lahir. Yang kedua, bersifat non-spesifik sampai imunitas non-spesifik. Yang selanjutnya berperan sebagai garis pertahanan pertama terhadap invasi substansi asing ke dalam tubuh. Yang selanjutnya ada adaptive immunity. Imunitas yang didapat bersifat spesifik, imunitas spesifik, berkembang karena diidentifikasi atau distimulasi oleh intervensi substansi asing yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya kita akan masuk kepada inflamasi. Inflamasi adalah reaksi respon tubuh terhadap injury ataupun cedera karena invasi mikroorganisme atau partikel asing atau disease lainnya. Reaksi inflamasi menyebabkan elemen sistem imun dikerahkan di situs infeksi. Ada beberapa tanda-tanda inflamasi. Yang pertama ada rumor yaitu merah, yang kedua tumor ada yaitu bengkak, yang ketiga kalor panas, dan dolor itu sakit, serta funsionalisia ataupun jaringan yang terinfeksi. Selanjutnya ada mekanisme perantaraan imun spesifik. 1. Respon imun yang diperantarai oleh sel respon. Ada limfosit T, dan yang selanjutnya mengenalisasi mikroba intraseluler. Kedua,
respon imun yang diperantarai oleh antibodi atau respon imun humoral. Respon imun oleh sel T yang pertama, respon primer. Respon primer ada memproduksi sel T efektor spesifik dan memori. Yang kedua terjadi dalam beberapa hari. Selanjutnya ada respon imun humoral. Bagian-bagiannya yaitu lebih cepat atau sel T memori. Selanjutnya lebih efektif. Respon imun oleh sel B. Yang pertama, sel B mengenali antigen spesifik. Dua, sel B berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma untuk mensekresikan antibodi. Yang ketiga, antibodi berikatan dengan antigen spesifik mikroba dengan mekanisme spesifik. Dari hal ini mempunyai kegagalan dalam sistem imun. Yang pertama, reaksi hipersensitivitas, yang kedua imodefisiensi. Baiklah, sekian penjelasan singkat mengenai proses fisiologis pada tubuh manusia mengenai imunitas. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.